Jadi video kali ini ada motor Vario 125 LED. Jadi permasalahan motor ini masuk ke bengkel sudah mati total teman-teman. Kemudian ini dari cerita pemilik motor. Motor ini lagi sementara jalan kemudian tiba-tiba mati. Dan indikator speedometernya ini sudah mati total teman-teman. Kemudian setelah saya melakukan pengecekan, teman-teman, akinya saya bongkar ya, saya cek kembali. Ternyata permasalahannya sekring 25 ampere ini putus. Oke, bisa teman-teman lihat itu. Sekring 25 ampernya putus teman-teman. Kemudian saya mengambil sekring cadangan, saya pasang lagi di bagian sini. Dan setelah saya hidupkan ternyata sekringnya putus kembali. Jadi motor ini kemungkinan besar mengalami korslet di bagian kabelnya teman-teman. Karena sekring 20 ampere ini sekring 20 ampere ini putus, sudah dua yang putus. Jadi saya akan melakukan pengecekan untuk bagian kelistrikannya, apa permasalahan dari motor ini. Tapi sebelum saya lakukan perbaikan, saya akan coba agar teman-teman tahu. Ini sekring yang baru 25 ampere. Saya pasang lagi ya. Oke, ini sekring yang baru sudah saya pasang. Saya akan coba hidupkan. Oke, indikator speedonya sudah menyala. Kemudian saya coba hidupkan. Oke, bisa teman-teman lihat, lampunya mati, motor ini sudah mati. Kemudian bisa saya pastikan sekring 20 ampere ini sudah putus. 25 ampere ini sudah putus teman-teman. Ini sekring 25 ampernya sudah putus. Jadi saya akan bongkar saja bodi ini. Saya akan mengecek bagian kelistrikannya. Apa permasalahan dari sekring 25 ampere ini mengalami putus ya. Mungkin ada korslet teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa Oke, komen. Oke teman-teman, jadi ini motor Vario sudah saya bongkar seperti ini. Jadi kondisi motor ini sudah seperti ini. Yang permasalahannya sekring 20 ampere itu putus terus. Dan kondisi seperti ini sudah saya lakukan pengecekan. Masih saja sekringnya tetap putus. Ini sekring yang sudah saya lilitkan kabel. Ini sudah banyak sekali yang putus. Jadi penyebab sekring putus itu, setelah saya cek, penyebabnya itu terjadi korslet di bagian kabel merah strip kuning ini teman-teman. Ini kabel dari mana teman-teman? Ini sebenarnya kabel jalur pengisian, tapi tidak tahu kenapa jalur ini terjadi korslet. Jadi kabel ini itu keluar dari relay 5 kaki. Jadi kabelnya ini kabel yang menuju ke ECU. Jadi setelah kunci kontak kita pasang, ini tegangan yang dari tengah sini, yang ini
Oke teman-teman, sekilas untuk jalurnya. Ini kabel positif dari aki. Kemudian ini jalur sekring 25 ampere saya pasang. Kemudian kabel ini akan nyala, dia akan keluar ke sebelah sini. Kemudian kabel ini akan menuju pada relay 5 kaki ini. Dan dia akan menuju di relay 5 kaki pada posisi tengah seperti ini. Kemudian kabel ini, arus 12 volt ini akan keluar pada kabel yang besar ini, merah strip kuning seperti ini. Dan kabel ini akan menuju, dan kabel yang tadi itu akan menuju pada soket ECU sini. Ini ECU yang 2 kabel sebelah sini. Kabelnya ini bisa kalian lihat. Untuk dashpannya menyala seperti ini. Nah, kemudian setelah soket ini saya masukkan di sini seperti ini, maka sekringnya akan putus teman-teman. Ini groundnya saya pasang dulu. Oke, seperti ini. Ini kalau saya colokan otomatis sekringnya akan putus. Jadi teman-teman, ini sekring 30 ampere. Ini dashpannya menyala ya. Tetapi setelah soket ini saya sambung, maka sekring ini akan putus teman-teman. Nanti kalian saksikan saja. Ini saya akan sambung. Oke. Bisa kalian lihat sekringnya sudah berasap. Dan sekringnya sudah putus teman-teman. Seperti ini. Sekringnya sudah putus karena sudah mengalami korslet di bagian kabel merah strip kuning ini teman-teman. Saya akan coba lepaskan dulu untuk semua kabel-kabel ini, agar kita akan pastikan bahwa memang ECU ini yang mungkin bermasalah teman-teman. Oke teman-teman, ini ECU-nya sudah saya lepaskan seperti ini. Ini soketnya sudah saya lepaskan. Kemudian soket kabelnya juga. Jadi yang akan saya hubungkan hanya kabel 2 ini. Hanya kabel ini akan saya hubungkan seperti ini. Oke. Jadi kabelnya hanya 2 ini yang saya hubungkan. Dan ini sekringnya sudah saya lilitkan kembali. Kemudian kalian akan lihat saja, saya akan sambungkan ini kabel untuk sekringnya. Tapi sebelumnya saya akan sambung dulu langsung untuk bagian sekring 4 kaki dan 5 kakinya teman-teman. Oke, ini kabel sudah saya sambung. Jadi tujuannya saya sambung seperti ini agar semua sekring ini bisa berfungsi tanpa melalui kunci kontak teman-teman. Karena hanya saya sambung seperti ini saja. Jadi bisa kalian lihat ini setrum dari aki. Oke, jadi ini setrum dari aki. Kemudian ini sekring 20 ampere saya pasang. Kemudian dia keluar. Kemudian jalur ini akan menyala seperti ini. Ini dia akan pindah di sini. Jadi kabel ini yang keluar dari jalur sini. Kemudian kabel ini akan terhubung pada kabel yang ini teman-teman. Oke, bisa menyala.
Jadi jalurnya seperti itu. Saya lepaskan relay 5 kaki dan 4 kakinya agar kita mengetahui bahwa konslet atau penyebab dari sekring 25 ampere itu sering putus tidak ada kaitannya dengan kabel-kabel yang lain, teman-teman. Oke, ini saya akan lepaskan dulu. Kemudian soket ini saya akan langsung colokkan saja seperti ini. Kemudian saya akan pasang sekringnya, dan teman-teman akan lihat bahwa sekring ini akan putus. Oke, sekringnya sudah putus, teman-teman. Ini menyala dan ini sudah mati. Sekringnya sudah hangus. Saya ganti lagi yang baru. Saya pasang. Oke, sudah berasap. Oke, bisa kalian lihat putus lagi. Jadi penyebab dari sekring 25 ampere itu sering putus itu sudah terjadi korslet di bagian ECU sini, teman-teman. Jadi jalur positif dan negatif ini mungkin sudah terhubung, teman-teman. Jadi kemungkinan besar penyakitnya ada di bagian ECU ini yang sudah rusak, sudah error, sudah mengalami korslet di bagian groundnya, teman-teman. Oke, jadi permasalahannya seperti itu. Kemudian setelah saya melakukan pengecekan kabel-kabel, saya temukan kabel speedometer untuk bagian indikator kecepatan. Kabel ini sudah terlepas, sudah terkupas seperti ini, dan kabel ini menempel di bagian besi yang sini. Seperti ini. Jadi bisa disimpulkan, saya juga belum bisa meyakinkan sepenuhnya kalau errornya ECU itu karena kabel speedometer ini, teman-teman. Tapi kemungkinan besar permasalahannya di sini. Karena setelah saya bongkar, tidak ada kabel yang rusak kecuali kabel speedometer ini, teman-teman. Kabel sensor speednya, teman-teman. Hanya ini saja kabel yang terkupas dan menempel di bagian ground besi ini. Mungkin kabel ini yang membuat ECU itu korslet dan rusak ya, teman-teman. Oke, seperti ini bentuk kabelnya sudah terkupas.